Salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Kiranya kita hidup dipenuhi dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, siapa dari antara kita yang ingin hidupnya dipenuhi dengan keberhasilan? Saya pikir kita semua ingin berhasil dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin ada yang ingin berhasil sebagai seorang pemimpin, berhasil naik jabatan, berhasil kaya raya, memiliki harta berlimpah, berhasil hidup bahagia di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Dan juga di tengah pandemi COVID-19 ini, kita ingin berhasil menghadapi semua pergumulan hidup yang kita hadapi sampai pada akhirnya kita diberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan bersama-sama sampai pada akhirnya. Atau mungkin kita mempunyai pandangan lain mengenai keberhasilan hidup. Apapun keberhasilan yang kita pandang, hal itu ditentukan bagaimana cara kita untuk menanggapinya. Firman Tuhan dalam Injil Matius 23 ayat 10 menyaksikan perkataan Tuhan Yesus, "Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Perkataan Tuhan Yesus ini bukanlah sebuah permohonan untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Namun demikian, jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan sebuah pernyataan. Apakah kita menyadari bahwa segala peristiwa yang ada dalam hidup dan kehidupan kita ada di dalam pimpinan Tuhan Yesus Sang Mesias? Yang menarik adalah Tuhan Yesus mengatakan dengan kata Mesias. Arti harafiah Mesias adalah yang diurapi. Namun Mesias juga memiliki makna lain, yakni juru selamat. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sebagai pemimpin, maka Tuhan Yesuslah yang akan senantiasa menjadi penyelamat kehidupan kita semua. Ketika kita benar-benar menyadari dan menghidupi bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin satu-satunya hidup, kita tak akan pernah jatuh ke dalam lembah kegagalan terus-menerus. Mengapa? Karena kemanapun kita berjalan, Dia yang menjadi pemimpin keberhasilan dalam setiap perjalanan hidup kita. Meskipun demikian, Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah arti baru dari sebuah keberhasilan yang bisa dimaknai sebagai sebuah kehilangan. Ada kerugian, yaitu kehilangan posisi maupun harga diri, yaitu dengan menjadi pelayan. Dan jadi pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, bolehkah kita sebagai orang Kristen mengalami keberhasilan seperti yang disaksikan oleh dunia? Atau kita mesti seimbang? Ketika di dalam sebuah perusahaan kita menjadi seorang direktur, saat di gereja kita menjadi seorang pelayan umat, misalnya menjadi penerima tamu, menjadi pemusik, menjadi pemandu pujian, dan lain sebagainya. Sebetulnya kita tidak perlu membeda-bedakan keberhasilan hidup. Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita untuk mendapatkan keberhasilan yang tinggi seperti yang dunia saksikan. Sebagai orang Kristen, kita justru harus menunjukkan keunggulan sebagai umat yang memperoleh anugerah Tuhan. Yang dilarang adalah menjadikan keberhasilan sebagai Tuhan dan pusat kehidupan diri sendiri. Apabila Tuhan izinkan diri kita menjadi seorang yang berhasil dalam suatu hal, bisakah kita tetap merasa diri sebagai saya yang rendah hati, saya yang Tuhan percayakan dengan segala keberhasilan, dan kita semakin mampu untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan bersama? Ingatlah
bahwa keberhasilan di dunia ini merupakan pemberian Tuhan semata. Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil sesukanya. Ada banyak orang berhasil yang menjadikan keberhasilan sebagai segalanya, akan tetapi ia akan mudah putus asa dan mengalami keterpurukan hidup ketika keberhasilannya itu diambil seketika. Mari kita berhasil bersama Tuhan. Keberhasilan yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi sesama yang ada di dunia ini. Keberhasilan bukanlah milik yang kita bawa sampai mati, bahkan sampai pada kekekalan hidup. Kalau kita belum mendapatkan keberhasilan, jangan marah, jangan iri hati. Tuhan memiliki waktu dan berkatnya tersendiri bagi kita masing-masing. Dengan hati bersyukur kepada Tuhan, nikmatilah setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini. Usahakanlah setiap karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh cinta kasih. Yakinlah, kuasa Tuhan bekerja bersama dengan kita. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.